Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Torikain, Bapak yang saya hormati, Bapak Yuri, para sesepuh yang luar biasa ini dari pagi sabar hadir, insyaallah bagian dari ibadah Ramadan kita, insyaallah. Berada di majelis ilmu bagian dari tadarus. Jadi tadarus itu tidak sekedar baca Al-Quran, tapi berada di majelis ilmu juga bagian dari tadarus. Karena makna tadarus adalah belajar memahami agama, belajar Al-Quran, memahami ilmu-ilmu, lebih khusus ilmu keislaman sekalipun ilmu-ilmu secara umum juga bagian dari tadarus. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang insyaallah berpahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tugas saya sebenarnya praktis saja karena teorinya sudah lengkap sekali. Hanya ada satu saja yang belum, yaitu tentang menghadapi sakaratul maut. Terutama kalau kita di depan saudara kita, warga kita, orang tua kita atau siapapun, bagaimana kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Itu saja Bang, tambahnya nanti. Coba Bang ya. Karena proses kita itu tidak ujuk-ujuk memandikan ya. Pasti diawali oleh sakaratul maut. Nah, makanya ada 4 hal yang mau dibahas sebenarnya. Menghadapi orang sakaratul maut ini saja, karena yang tadi perbuatan yang harus dilakukan terhadap seorang muslim ketika wafat itu tadi sudah ya dibahas. Coba Bapak Ibu menghadapi orang sakaratul maut, kita jangan panik ya. Jangan panik. Apa yang harus kita lakukan? Coba silakan. Ya, tidak terbaca ya sedikit ya. Jadi orang yang sakit dianjurkan untuk mengingat kematian. Kalau sudah ada tanda-tanda yang kita samitnya sudah parah, maka harus segera ingat kepada kematian dan menyiapkan diri dengan beramal saleh dan bertaubat. Tadi apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian? Tinggal 2 menit lagi ya, kan sudah ada vonis ya dari dokter, Anda tinggal punya usia 7 hari lagi karena sudah parah, misalnya penyakitnya berupa kanker dan lain sebagainya. Itu tentu betul-betul harus kita siapkan dengan banyak istighfar kepada Allah ketika kita akan menghadapi sakaratul maut. Akthiru min dzikri hadhihi al-ladha, berbanyaklah mengingat penghilang kelezatan yaitu kematian. Bagi keluarga dan orang-orang sekitar dilakukan hal-hal berikut. Pertama, menidurkan miring. Jadi dihadapkan seperti mau disolatkan. Tidurkan miring ke kanan. Ya, untuk yang mau sakaratul maut. Bagusnya begitu, tapi mungkin jarang ya kita menidurkan orang kepalanya sebelah utara, kemudian sanggir menghadap kiblat. Itu bagusnya begitu. Kalau itu tidak bisa, maka dilonggarkan ke barat, di mana kepala sebelah sana, kaki sebelah sini, dan jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Kemudian juga sedikit diangkat kepalanya untuk dia menghadap kiblat. Jika itu sulit ya, artinya jika sulit dikekanankan. Mengucapkan ucapan syahadat ke telinganya tanpa memaksakan menirukannya dengan mengulang-ulang lafaz yang ada di bawah. Nah, jadi kita harus mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah terus ke telinganya, tapi jangan dipaksa meniru. Biarkan saja semampu dia. Kalau bisa meniru alhamdulillah, kalau tidak terus saja, karena ini perintah dari Rasulullah, kinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang yang sakaratul maut la ilaha illallah. Kenapa?
karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi pintu surga la ilaha illallah. Kalau seorang yang sakaratul maut sanggup mengucapkan itu tanda ahli surga, insyaallah. Karena begitu kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, kemudian apalagi yang biasa kita lakukan, baca surat Yasin pada orang yang sakaratul maut. Kita yang sudah meninggal ya, baru baca Yasin seharusnya di waktu sakaratul maut, supaya apa? Teringat si calon mati itu, teringat terus kepada Allah. Tapi tidak apa-apa sesudah wafat juga, karena beda pendapat para ulama di makna maut takum. Jadi maut takum itu dua pendapat. Pendapat ulama yang mengatakan maut takum itu sebelum kematian, artinya sakaratul maut. Ada pendapat para ulama maut takum itu ya orang mati, mau sebelum maupun sesudah. Jadi maut takumnya dianggap ya sakaratul maut, ya orang mati, karena maut takum itu ya orang matimu begitu. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita pun tetap membaca Yasin sesudah orang wafat, tidak apa-apa. Itu namanya furu'iyah ya, beda-beda. Jadi jangan dibacakan Yasin sudah mati, enggak apa-apa gitu. Karena maut takum di situ maknanya ada dua pendapat. Satu, maut takum itu orang sakaratul maut, yang kedua maut takum adalah orang yang sudah maut. Maka itu beda pendapat tentang maut takum itu. Akibatnya sesudah kita melihat kematian, kita pun boleh baca surah Yasin. Terus lanjut. Orang yang mengalami sakit dan sudah terdapat tanda-tanda kematian, ia dianjurkan berbaik sangka kepada Allah SWT. Ini untuk kita ya. Kalau kita sudah kelihatan ada tanda-tanda kematian, husnudzon kepada Allah, dan membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah ia perbuat. Jadi sebaiknya dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah akan menerimanya dan mengampuni dosa-dosanya selama dia menjaga iman tauhidnya. Jadi harus ada semacam semangat untuk memperoleh ampunan Allah. Karena apa? Allah itu bergantung pada prasangka. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku. Jadi bersangka baik saja Allah akan ampuni aku, Allah akan ampuni aku, Allah ampuni, supaya semangat kita untuk menghadap Allah SWT. Nah, ini dari Sayyid Ba'alawi, beliau mengatakan orang yang sedang sakaratul maut jangan dijauhi, Pak. Harus kumpul semua keluarganya. Kenapa? Ini saat-saatnya berat. Berat kenapa? Karena iblis pun datang. Iblis pun datang untuk menggoda. Orang yang sedang sakaratul maut biasanya akan merasakan kehausan yang luar biasa. Makanya suka keringatan. Kala itu setan menggoda manusia, menawari iming-iming berupa minuman dengan syarat mau menyekutukan Allah SWT. Jadi saat dia sedang haus, kalau tidak ditemani oleh keluarganya, ya, maka keluarganya harus lihat nih, ini sudah berat, sudah berkeringat, beri minumlah sesendok dua sendok, sudah panas dan sudah berat menghadapi sakaratul maut. Kalau tidak, nanti iblis yang akan membawakan air, sekalipun gaib ya, mungkin bagi mayat tidak gaib. Akhirnya sokwai dewek air asal kamu menuhankan saya. Orang sedang butuh minum, apapun diambil, resikonya sekalipun harus murtad naudzubillah. Oleh sebab itu dianjurkan jangan menjauh mereka, ya, harus dekat terus, ya. Kalau kelihatan dia payah, berkeringat, ya, beri kita air minum, kita sekat dengan air dingin supaya dia tidak sampai tergoda oleh iblis. Nah, itu barangkali masih ada nggak tentang persiapan sakaratul maut? Udah ada ya. Nah, yang dimaksud tadi ya, bahwa perbuatan yang harus dilakukan terhadap orang muslim ketika wafat adalah yaitu
memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Saya kira itu kita lewat saja karena sudah jelas tadi ya. Nah, jadi sekarang lebih baik pada praktek saja, ya Pak? Karena tadi sudah jelas lah, gitu ya, tentang bagaimana kita memulasarah jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Nah, nanti tentang menguburkan ada sedikit urian lah. Coba tentang menguburkan. Coba kalau ada tambahan nggak apa-apa. Coba memandikan dulu ya. Nah, memandikan langkah-langkahnya seperti biasa. Ada dua cara. Ada cara sederhana, ada cara yang sempurna. Kalau cara sederhana cukup najis-najis yang di sekitar badannya ya dibersihkan, sudah cukup itu. Ya, kita mandikan segala najis kotoran yang ada di badannya, kita bersihkan, sudah cukup gitu. Kalau yang sederhana. Tapi kalau sempurna, ya jenazah ditempatkan di tempat ruang kosong, di tempat yang tinggi seperti papan. Ya, kalau tadi apa? Ya kalau di bawah, kalau di kampung kan kadang-kadang tidak menyiapkan, sehingga ke bawah gitu. Nggak apa-apa, gitu ya. Nah, bagusnya Pak dihadapkan ke sana. Jadi kepala sebelah sana, ini ke sini. Jadi ketika memandikan tuh kita menghadapkannya tetap ke kiblat gitu. Bagusnya. Tapi kalau sudah posisinya susah, Ustaz ke kiblat kan dia nggak cocok. Kemarin tuh saya mau ke kiblatkan, ternyata sebelah bawahnya itu gitu miring tanahnya itu. Miring ke dia, namun di kaki kiblatkan berarti airnya karena muka, ya sudah darurat kan, sudah dibalik jadi ke dia gitu. Itu bagusnya sih ya posisinya, yang atas tuh sebelah barat lah, untuk menghadap kiblat. Jadi air nanti muncul ke dia. Itu bagusnya, sunnahnya begitu ya. Jenazah itu ditempatkan tempat pemandiannya hendaknya oleh yang memandikan didudukkan dengan condong ke belakang. Artinya apa? Ketika kita mau memandikan jenazah, jadi diangkat ininya apa? Si kepalanya sedikit gitu. Nah, pada saat seperti itu kita usap-usap, gitu, usap-usap ininya, ya. Karena itu akan keluar nya dari ini. Nah, ketika itu bersamaan saja dengan dibanjur bucai, ya, pakai keran pakai pipa, pakai selang lebih bagus ya. Nah, jadi bersamaan dengan dikeluarkan itu sambil dibersihkan, ya, disiapkan pakai sarung tangan. Ya. Nah, itu seperti itu yang sempurna, ya. Jadi kalau kita sendirian kewek ya kepalanya, yang ini sambil melas gitu ya. Nanti kita praktekkannya. Kemudian bersihkan semua dulu ya. Selanjutnya yang memandikan tadi ya memakai sarung tangan ya, potongan kain pada tangan kirinya, kalau tidak ada memakai kasut itu namanya. Dan membasuh dua auratnya dulu ya, dubur dan kubulnya dulu. Tadi kan sudah dibersihkan ya, sudah dibuang itu kotorannya. Maka sesudah itu, nah, langkah yang paling pertama bersihkan kubul dan dubur, maksudnya alat kelamin dengan tempat pembuangan. Itu dulu yang didahulukan. Sesudah itu selesai, selanjutnya jenazah itu dibasuh kepala dan wajahnya. Ya. Oh ya, sebelum itu ya. Jadi sesudah kubul duburnya selesai, kemudian hidungnya juga dibersihkan, gigi-giginya dibersihkan gitu Pak. Seperti gimana lah kita mau wudu gitu ya. Nah, sesudah begitu diwudukan dulu. Terus sudah bersih ininya, kemudian kita sudah basuh kepalanya sedikit, gigi-giginya semacam gosok gigi lah gitu ya. Kumaha orang rek apa? Wudu gitu kan? Bersih-bersih dulu lah, tangannya dibersihkan, kakinya ininya bersihkan dulu, ya telinga bersihkan, baru di situ wudu. Jadi wudu dahulukan itu.
Ya, seperti kita mau mandi wajib, kan disunahkan wudhu dulu ya, betul tidak Pak? Nah gitu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau mandi wajib, jangan langsung jebur mandi wajib, wudhu dulu. Nah ini juga jenazah seperti itu, jadi diwudukan dulu. Nah ya, seperti orang mau wudhu. Jadi diberi tadi kan mukanya sudah ya, membasuh mukanya gitu 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga ke siku. Jadi sudah muka, maksudnya kita mewudukan dulu lah ya. Itu kudu disuruh kumur-kumur karena nggak bisa dia kumur-kumur. Tapi tadi sudah dibersihkan saja ya. Jadi kumur-kumurnya dibersihkan lagi gigi-giginya oleh kita, dianggap kumur-kumur itunya. Baru kita niatkan wudhu dari sini 3 kali ya. 3 kali, kemudian tangannya biasa seperti ngewuduan, tangannya juga 3 kali sampai siku, baru tangan kanan, tangan kiri ya, wuduan. Kemudian sesudah itu apa? Ya, kepalanya diusap-usap kan gitu ya, usap sirah 3 kali, kemudian di kakinya kanan dulu 3 kali, baru kiri dulu 3 kali ya. Nah sesudah itu selanjutnya jenazah itu dibasuh kepala dan wajahnya dengan sabun. Jadi sesudah ngewuduan, kepala dulu ya dibasuh, disabunan gitu ya, ingatnya semua rambutnya gitu, kalau loba ya tahan disisir gitunya, disisir supaya bersih lah ya, kutu ke bawah ke kuburan gitu. Gitu ya, dibersihkanlah seperti kita mandi seperti biasa. Nah wajahnya dengan sabun dan alat pembersih sejenis, jadi boleh sabun boleh apa saja seperti biasa dibersihkan dulu. Lalu rambutnya disisir jika memiliki rambut, kalau botak yang rusak. Lalu jika ada bagian tubuh yang tercabut, biasanya Bapak Ibu kalau tabrakan gitunya supaya melepas gitu. Saya pernah memandikan orang tabrakan, ternyata ada yang lepas Pak, itu yang lepas ya. Nah itu masukkan lagi ke tempatnya, ke tempat semula. Jadi kalau ada tangan yang lepas ya, kemarin bukan muka bom dia bukan meledak dia kan, lepas segalanya kan, kaki-kakinya. Itu kalau meninggal itu semua bagian tubuhnya dikembalikan. Kemudian kalau di gigi-giginya ada ada kawan-kawan nanti gigi palsu ya, behel ya, bagusnya behel dicabut, gigi palsu cabut. Tapi kalau emas kan sudah nempel susah, hanya di obengnya jangan. Yang kira-kira susah dicabut enggak, yang susah dicabut jangan ya, yang bisa dilepas saja. Kemarin saya memandikan salah seorang jenazah yang meninggal. Jadi di UPI itu sering banyak meninggal di kampus. Kalau sudah di kampus, yang paling duluan di Danan Al-Qurqo. Kalau sudah ke Al-Qurqo, yang dikejar ada Ali. Alhamdulillah Pak, ke Amol gitunya. Jadi ngadosenan ongkoh baru udah gitunya. Jadi jenazah ongkoh, udah tuh alhamdulillah payu gitu lah urusan jenazah. Jadi saya sudah membandingkan jenazah yang meninggal di UPI ini sampai 3 kali, 3 orang gitu. Ada yang sedang naik habis Jumatan kelepah gitu. Kata keluarganya udah dimandikan saja di UPI, ya udah kita. Ada lagi yang sedang jajan itu, dosen sedang jajan itu di sebelah sana kelepah. Kata keluarganya anak-anaknya pada jauh itu, mandikan saja di UPI. Di UPI dan siap. Terakhir Pak Rektor Marhum Pak Fukon itu meninggal sedang selesai Kamis. Akhirnya saya sedang di Sarijadi itu ditelepon, Paman Ali di mana? Sedang Sarijadi pas jam 10. Ini Pak Profesor Fukon meninggal. Ya segera. Segera, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah Pak gitu ya, keterampilan itu gitu ya di Piladian gitulah alhamdulillah. Nah selanjutnya tadi dikembalikan kalau ada bagian tubuh yang masih diulang lagi. Nah selanjutnya dibasuhlah jenazah itu pada seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau sudah mukanya dibersihkan, baru mulai bagian tubuh keseluruhan, tapi berawal dari paling kanan dulu. Sebelah kanan dulu dibersihkan ya, kemudian sebelah kiri dibersihkan,
kemudian baru dipinggirkan gitunya, dibersihkan sebelah belakangnya, ya kanan dulu, baru goler ke ke kiri kan, ke kanan kan, baru sebelah kirinya. Nah udah selesai semua itu, berarti itu namanya 1 kali gitu kan. Pengen sempurna diulang lagi sampai 3 kali gitu kalau mau sempurna. Jadi tadi sampai beres itu namanya 1 kali. Kalau mau diulang lagi dari rambut lagi, dibersihkan lagi sampai bawah lagi gitu ya, kanan dulu, kiri dulu, gulingkan gitunya, dibersihkan sebelah kanan, gulingkan ke kiri, sebelah kiri. Atau mau bersamaan tidak apa-apa. Waktu membersihkan sebelah kanan, asal kalian digulingkan sebelah kanannya boleh. Waktu membersihkan sebelah kiri, gulingkan sebelah kanan, langsung sekalian apa-apa. Itu ya, pokoknya sampai bersih belakangnya, sampai tekuknya, sampai tadi itu dibersihkan. Kalau kaki mah tadi harus lebih awalnya. Tapi kalau kaki juga kurang sempurna ya semua lah sampai semua bersih. Terus udah sampai di sini ya, beres ya. Misalnya, ya. Jadi intinya kain kafannya itu Pak, sebenarnya kalau Rasulullah ketika dikafani 3 helai. Kafannya ngalambar gitu, tidak ada baju, tidak ada gamis, tidak ada apa-apa. Memang di sini kata Rasul tidak perlu ada kamis, laisa fiha qamisun wala imamah. Jadi untuk lelaki itu sudahlah 3 kain itu ngalembar gitu. Tidak perlu dibuat bajunya, tidak perlu dibuat sorban atau apa. Nah, itu tidak perlu sebenarnya. Itu kalau mau ringan gitu ya. Itu minimalis. Tapi suatu saat Rasulullah ketika memandikan jenazah sahabatnya, anaknya itu datang dan bawa gamis. Sudah gamis kamu pakaikan gitu. Jadi ternyata baru juga pakai gamis. Akhirnya dalam fikih Islam akhirnya minimal 1 helai tadi, minimal. Jadi kalau misalnya 3 helai itu, yang 2 khusus untuk membungkus, yang 1 misalnya untuk gamis itu boleh gitu. Yang 1 lagi misalnya ditambahi dengan sorban itu boleh. Jadi boleh. Cuma tidak boleh sampai melebihi 6 helai lah gitu. Jadi ada kebolehan gitu. Kurang juga boleh, yang penting ada yang bisa menutup keseluruhan. Jadi jangan panik, aduh kurang ya. Tapi kalau ada 1 pun lembar bisa menutupi, cukup saja gitu. Sama wanita juga begitu. Harusnya 5 lembar. 5 lembar wanita itu bagusnya sih 2 buat membungkus gitu. Kemudian nanti yang 1 helai buat sarung samping sampai sini. Yang 1 helai gamis itu sudah 4 ya. Yang 1 helai buat kerudung. Jadi harus di kerudungan. Berarti 5 seperti itu. Nanti kita praktek ngerit-ngeritnya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, saya kira itulah yang paling penting kita praktek ya. Sebab dari teori mah gitu kan ya. Ya. Tuh. Udah. Salatkan udah kepala pinter. Jadi kita, saya kira ya, menguburkan ini penting juga ya. Saya alhamdulillah sudah beberapa kali menguburkan jenazah dosen saya gitu ya. Dosen saya beberapa orang saya kuburkan sampai ke bawah gitu, apalagi ayah gitu ya. Ya. Sampai herannya orang lembur, kok kamu bisa merebut jenazah malah latihan anak gitu. Karena biasanya anak-anaknya itu nggak biasa menguburkan sampai masukkan ke liang lahat. Saya sudah berniat, ya Allah, kalau ayah saya wafat, saya pengen menjadi imam sholatnya, pengen memandikannya, pengen mengkafaninya, pengen gitu semua lah. Jangan sampai nyuruh-nyuruh terus gitu. Itu khidmat terakhir saya harus memulasar jenazah ayah. Ibu masih ada alhamdulillah. Ayah sudah seperti itu. Maka kayak begini caranya. Jadi ada yang minimalis, ada yang maksimal. Yang minimalis yakni bahwa si mayit dikuburkan pada lubang yang sekiranya terhindar dari penyebaran bau busuk. Jadi yang penting ada lubang lah, jerona lubang ya setinggi tubuh dia. Jadi harus sebetulnya segini. Ya, kalau saya segini, ya. Nah, kalau jongkok dia. Kira-kira begitu lah. Setinggi tubuh dia gitu, supaya tidak bau.
Terhindar dari binatang buas dengan mengarahkan ke arah kiblat. Jadi si itu di arah kiblat kan, seperti waktu sekarang arah kiblat kan, kemudian si pipinya ditempelkan ke tanah gitu, si pipi atau si hidungnya lah, dan nempel misalnya ke liang lahat gitu ya, ditempelkan, mulai dibuka dari kepala, dibuka itu satu dibuka ininya. Jadi kepalanya harus dibuka lah gitu ya, dibuka supaya ditempelkan ke tanah. Menguburkan secara maksimal yakni dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Mayat dikubur dalam kuburan dengan kedalaman seukuran postur tubuh lelaki yang pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan selebar kedua tangannya hingga ke atas, dan hendaklah diperluas hingga 1 hasta dan sejengkal. Ya, artinya kalau tubuhnya terus setengah begini, jadi bagusnya ditambahkan lebih gitu ya, ditambah lebih supaya tidak terlalu sempit. Soalnya kalau pehuring pisan lah minimal secukupnya tangan. Bisa diperluas 1 hasta, segini 1 hasta tambahan, dan sejengkal lagi. Rada luas lah bagusnya supaya tidak menyusahkan bagi yang menguburkan gitu, maksudnya supaya pada posisi untuk bawa jenazah. Kalau sempit kan susah kita gitu. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, ihfiru wa awsimu wa aqsimu, galilah lubang, perluaslah dan perbaguslah. Ya, coba masih ada. Mayat wajib dibaringkan ke sebelah kanan menghadap kiblat, karena jika tidak diarahkan ke kiblat lalu tanah diisikan kembali, maka wajib digali lagi kuburan itu. Jadi wajib ke kiblat lalu mayatnya diarahkan ke kiblat seandainya mayat itu belum berubah. Ya, kalau pas dibuka ada tikus busuk mayatnya ada. Tapi kalau tidak ada, saking pentingnya ini menghadap kiblat seperti kita sholat gitu ya. Disunatkan menempelkan pipinya ke tanah. Ya, berarti ini pipi dulu tanah. Disunatkan pada kuburan ada liang lahat jika tanahnya keras. Seperti biasanya liang lahat secukupnya, mayat gitu ya. Liang lahat berarti ini ujung sebelah barat, berarti dikorek ya, dibuat liang lahat. Jadi liang lahat itu tambahan untuk memasukkan mayat ke situ. Jika tanahnya gembur bagaimana Ustaz? Kalau dibuat liang lahat kan gembur gitu kan? Karena tanahnya tanah pasir, maka boleh liang lahatnya di tengahnya digali gitu ya. Digali secukupnya jenazah. Nah, tapi bagusnya tetap disingkirkan jenazah, singkirkan di situ. Nah, kemudian apa? Dan disunatkan menempelkan pipinya ke tanah. Disunatkan pada kuburan ada liang lahat, sudah tadi ya. Karena tadi sudah al-hidu li lahdan wa ansubalaja al-nabina naswan kama sunya'a bi Rasulillah. Buatlah liang lahat untukku, beliau ketika mau wafat itu, tolong buatkan liang lahat untuk saya. Kemudian pasanglah al-labin. Al-labin itu batu, Pak. Jadi kalau di mahkamah bukan pakai kayu, Pak. Kalau kita lihat di baki itu batu di luar nantinya. Tapi kita makan pakai kayu ya. Nah, boleh pakai kayu, pakai batu sebagai keketep. Nah, istilahnya itu Pak. Namanya apa sih? Yang buat nutupan itu. Nisan makan biasanya yang nempelnya, yang di atasnya ya, yang di dalamnya itu. Di Abdiman sebutnya keketep, gitu. Kayu lah. Itu saya tidak perlu kayu saja, apa saja. Kalau di Arab sini pakai batu Pak, mungkin batik batu daripada kayu. Batu-batu lempengan lah gitu ya. Kita tutupkan jadinya. Jika tanahnya gembur, maka lahannya dibuat di tengah-tengah dasar kubur dan kedua sisinya dipasang bata merah. Jadi kalau gembur mah pakai bata merah, sehingga ya. Dan ada masuk sumur begitunya. Tapi jangan ditembok ya, asal bisa nutup dan tidak jatuh gitu. Tapi nggak apa-apa deh, cor juga sedikit. Nah, atau sejenisnya, lalu mayit diletakkan di dalamnya, kemudian di atasnya diberi atap, maksudnya penutup dengan batu tipis atau papan, lalu ditimbun dengan tanah seperti biasa. Ya,
Disunatkan melepaskan mayat itu dari arah kepalanya dulu, lepas sedikit-sedikit setelah diletakkan di dasar kuburan. Kemudian dijulurkan mayat itu ke kuburan dengan cara hati-hati, kasih sayang. Jadi meletakkannya dari kepala dulu, terus disunatkan memasuki atau turun ke kuburan bagi orang lelaki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan mayit untuk meratakan tanah, dan orang yang memasukkan ke liang lahatnya harus mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Nah, kadang-kadang ada juga pakai bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya, bacaan Al-Qur'an. Kenapa kok anzalnahu? Seakan-akan kami menurunkan kamu. Padahal Al-Qur'an maksudnya mah ini mah hukumnya kepada mayit gitu. Nah, sebenarnya itu saya melihat hadisnya nggak ada gitu Pak, tentang pakai bacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Biasa begitu orang-orang di kita di kampung. Sebenarnya yang paling tepat ini Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Tapi lamun aya dalil mah teu naon Pak. Tapi tidak salah ya kita baca-baca Al-Qur'an zikir ketika mengubur jenazah, tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ini pentingkan yang ini Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Terus habis satu nomor. Nah, itulah saja barangkali teori-teori tentang tadi sudah panjang lebar oleh Bapak Dr. Januri, sudah panjang lebar tentang bagaimana kita menyikapi mayat, kewajiban kita seperti apa, dan akhirnya kita sampai pada praktek sampai jam 12-nya. Nah, jadi prakteknya Bapak Ibu, pertama kita akan ngeritan hela ini. Sebab gini, kadang-kadang kita ini bingung bahwa kain dari toko kan, kudu dikumahakan itu kain, betul tidak? Jadi dari tokonya nggak disiapkan Pak, ukurannya berapa udah ditentukan. Sebab kan jenazah beda-beda, betul tidak? Nah, kecuali kilometer, tukang kain. Jenazah ayah saya banyaknya sekian, betul sekalian itu bisa ya. Maka sekarang kita mulai dari detiknya. Justru saya yang paling susahnya mulai dari sini nih Pak. Oh, udah dipotong-potong. Oh, sudah dipotong-potong. Oh, berarti cepat. Tinggal makan saja. Alhamdulillah. Jadi pekerjaan saya alhamdulillah sudah terbantu. Ya, ini mungkin ukuran umum mungkin ya. Sebab kalau lamun jelema panjang, ieu nanti cocok mun kudu ngeganti deui gitu. Tambah lagi, harus diganti, maksudnya ditambah ya. Tapi kalau orangnya lebih kecil, ya alhamdulillah. Ya, mana Pak? Ya, doanya doa mau mandi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau nawaitu al-husna li hadhihi janazah lillahi ta'ala. Sakit ya. Abdi niat memandian jenazah karena Allah. Sebenarnya nawaitul husla itu niat saya mandi, tapi bagusnya memandikan itu bahasanya tersil. Jadi bolehlah, namun tidak pakai Arabnya, langsung saya abdi niat memandian di jenazah karena Allah, fardu karena Allah. Nawaitul tersil hadal mayyit atau hadhihi jenazah fardhu lillahi ta'ala. Itu sajalah. Gak ada doa yang lain kecuali kita niat langsung memandikan jenazah ya, dalam hati saja, bahasa kita saja. Saya niat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Jadi pas mujurkan sebenarnya itu niat kita itu. Ya tadi mah hanya pelafalan saja. Nawaitu tarsilah hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Pas masukkan air, di situ sebenarnya niat kitanya ya. Pas waktu banjurkeun cai dan sudah. Jadi itu mulai dari tadi pembersihan kotoran-kotoran dan lain sebagainya, sudah mulai dari situ niatnya. Pokoknya niat itu memulainya dari awal sekali memandikan. Baik ngawuduan heula atau ngabersihan heula, kita sudah mulai dari situ niatnya gitu. Maka bila ya Pak Rosa bingung nanya ada campur mahnya. Ya enggak. Ya.
istri boleh sama suami saja. Kalau laki-laki, kalau suami boleh istrinya gitu. Kalau suami boleh sama istri. Pokoknya yang kira-kira dia tidak akan mengungkapkan aib gitu Pak. Jadi kenapa saya harus keluarganya bisa ada aib, lebih uar-uar, tahu nggak jenazah saya lupa budugan kan ribu gitu. Lupa budugan, lupa korengan, lupa kutilan, jadi itu kan jelek. Makanya tadi kalau Dr. mengatakan harus orang terdekatnya. Jadi laki-laki oleh orang terdekatnya laki-laki. Kalau misalnya perlu bantuan, ya yang lain juga boleh, gitu Pak. Jadi yang paling duluan itu keluarga betul. Nah kalau perempuan, sementara ibu-ibu nggak ada, ya sudah suaminya saja. Laki-laki lain tidak boleh. Ustaz, bagaimana si perempuan ini suaminya juga nggak ada, perempuan juga yang mau memandikan juga tidak ada, adanya laki-laki. Maka dalam tulisan ini ada tulisan di sini, itu ditayamumkan saja. Jadi artinya si perempuan itu tidak ada saudara perempuannya, nggak ada ibu-ibunya di kampung itu tuh ayah mungkin meninggalnya di mana lah gitunya, ibu-ibu tak ada ayah, suami juga nggak ada, lalu gimana? Nah itu tetap pakai pakaian rapi gitu ya, jangan dibuka oleh si laki-laki siapapun, tayamumkan saja. Sesudah itu ya dibungkus biar bajunya tetap tidak usah dibuka gitu kan ya, tidak usah dibuka, tayamumkan saja. Dia niatkan nawaitu tayamum misalnya di ghusli hadzal mayyit, ditalsil hadzal mayyit, saya niat tayamum untuk memandikan sebagai atau pengganti memandikan itu. Saking apanya, saking jangan sampai aib si mayat itu diuar-uar. Nah, sebab itu nggak mungkin lah kalau keluarganya mah ya, masa keluarganya mau menguar-uar aib. Itu yang paling pentingnya Pak. Boleh. Pokoknya orang yang kira-kira bisa dipercaya tidak akan menguar-uar aibnya. Misalnya mantunya bisa dipercaya gitu ya. Pokoknya kan kalau nggak ada siapapun kan ibu-ibu yang ada di situ juga boleh kan, itu boleh. Yang penting si yang memandikan itu amanah, jangan sampai aib jenazah diuar-uar segitu ya. Siapa saja senangnya, boleh. Suami boleh, anak laki-laki. Pokoknya kalau keluarganya yang laki-laki itu anak, kemudian ayah, suami itu boleh. Boleh Pak. Mangga aja. Waalaikumsalam. Oh iya. Iya. Beda iman, harusnya yang seiman, bagusnya seiman. Karena ini ibadah Pak. Ibadah ini. Jadi pembelasan jatuh ibadah. Jadi ibadah itu ya sekeyakinan. Makanya kalau ada mu'alaf wafat itu segera diambil itu oleh teman-temannya. Jadi enggak dipelosara oleh keluarga. Ya takut nanti dengan cara mereka, kemudian nanti dinyanyi-nyanyi misalnya gitu. Itu pernah ada jenazah itu sudah dikuburkan Pak, sudah dikuburkan secara mereka. Dikejarlah oleh kita, oleh teman-teman yang di mu'alaf itu. Kejar, rebutan jenazah itu Pak, rebutan jenazah. Pokoknya kami pasang badan, kata para mu'alaf itu, jihad kami. Kalau bapak tidak, keluarga tidak melepaskan jenazah, kami siap, karena ini adalah jihad. Takut ya. Diambil, ada yang sudah dikuburkan, gali lagi, ada lagi. Itu sebab apa? Masa dia muslim pas wafat dengan cara non muslim kan. Jadi yang seiman Pak. Oleh sebab itu bagusnya mending yang lain.
jangan keluarganya boleh saja ikut gitu ya, cuma ikut bantu-bantu, tapi yang meniatkannya, yang memulasalahnya harus orang muslim, karena ini ibadah. Sebab orang non muslim yang tidak sah ibadah Islamnya. Itu Islam milu sholat gitu ya, sama kan? Tazilah mengapa boleh? Ya boleh, tapi boleh-boleh saja non muslim pengen sholat maka, cuma tidak sah saja gitu. Itu aja, sebab kan salah satu syarat ya ibadah Islam tuh paling pertama ya dia muslim gitu. Jadi harus satu keyakinan. Itu sering terjadi sekarang ini karena banyak mualaf. Jadi kalau meninggal tuh buru-buru teman-teman mualafnya tuh wah datang ke ini langsung diambil. Ya, itu masih ada. Alhamdulillah. Saya kira bapak-bapak udah siap ya mandiin jenazah ya. Ini yang baru-baru nih ya. Gimana? Bisa ada pertanyaan? Enggak. Silakan aja. Silakan lah. Yang penting puas-puas kan berarti ya. Ya, enggak. Iya. Pada intinya sih Rasul menganjurkan segera gitu. Segera kuburkan, berarti segera juga memandikan, segera juga menyolatkan. Memang begitu segera. Logikanya takut bau kan? Takut bau atau nanti misalnya lempuh dan gimana kan? Kasihan juga yang urus nanti. Yang kedua, kalau jenazahnya ahli surga, dia meraup-raup pengen segera saya kuburkan. Kasihan juga si jenazah. Kalau dia ahli surga, sudah melihat dia surga itu, maka pengen segera dia kuburkan. Jadi sekarang kokoh lah kalau ada suaranya ya. Cuma untung gak kedengaran ya, alhamdulillah. Kedengaran, nangis dia pengen segera. Kalau dia sudah lihat surga, karena kayak kita lah, pengen lihat sesuatu yang kita tertarik kan, pengen segera gitu, maka kita harus segerakan. Tapi pertimbangan lain ya saya kira mungkin ya itu pertimbangan kita ya, banyak istighfar sajalah. Pertama misalnya anak-anak belum pada kumpul gitu ya. Kemudian juga ya mungkin jarak sehari mungkin lah. Saya juga pernah ibu saya almarhumah itu meninggalnya asar ya, langsung di Pulasara ya, dikuburkannya, meninggal di Batam, dikuburkannya di Garut. Ya kita bawa ke Garut lah, berarti kan perjalanan 3 jam. Sesudah di sana karena sudah disiapkan lahannya ya langsung enggak langsung malam hari itu juga. Kenapa? Karena udah keluar malam, berabe kan? Jadi akhirnya kita tidurkan saja di bareng-bareng di ruangan ini. Ya rasanya masih ada aja gitu pada tidur di situ semua. Nah pagi harinya baru kita bawa untuk dikuburkan. Saya kira pertimbangan yang sifatnya, tapi jangan terlalu lama lah, paling sehari lah, karena takut bau gitu kan, bau. Jadi kalau sehari pertimbangannya mungkin, tapi kalau terlalu lama ya gimana gitu. Kalau misalnya dari luar negeri berapa jam ke sini misalnya gitu ya, saya kira masih belum cukup itu kan, masih cukup. Ya, apalagi kalau punya wasiat saya pengen dimandikan orang-orang muslim gitu ya, pengen di sini dimandikannya, misalnya kayak almarhum kemarin tuh Prof sana, Prof kita itu meninggalnya di Advent tuh rasanya. Di Advent saya mau diurus di rumah gitu, nggak mau dimandikan di Advent, mesti di nyanyian gitu. Ya kita ikuti, beliau pengen dimandikannya di rumah, ya jadi bawa ke rumah kita mandikan di rumah. Alhamdulillah. Karena mau apa?
Itu bagus, itu disunahkan. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa lah. Asal nanti kalau kayunya kejebol ke bawah ya mungkin gitu ya, yang ringan-ringan aja lah, bunga-bunga apa tuh namanya, bunga kamboja yang gitu-gitu lah, yang ringan-ringan lah. So kalau kado mau berenang berakar masuk ke bawah ya, kayak mayitnya kesurungkan ke akar gitu. Oh iya, biar naik kado. Kenapa menanam kado? Karesepna jenazah kado. Karena karesepna kado jadi kalau di pinggirnya mungkin bisa balanya. Jadi menanam itu karena dia melihat hadis Rasulullah. Satu saat Rasulullah bersama sahabat itu sedang jalan-jalan. Tiba-tiba Rasulullah berhenti apa? Berhenti aja. Coba tolong katanya itu kan ada pohon kurma ya. Tolong itu ada 2 dahan kurma lah, minta sini. Kenapa Rasulullah begini? Ini tadi ada 2 kuburan sedang pada menjeli, sedang mendapat azab kubur. Akhirnya Rasulullah pelepah kurma ini tancapkan di yang satu, dicantumkan di yang satu. Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini basah akan meringankan azab kubur ini. Karena apa? Karena dia akan bertasbih selama basah. Nah, kalau basahnya jadi kering kan tasbihnya hilang. Yang bisa dipelakan kan gitu ya. Dipelakan tetangkalan, berarti selama tetangkalan itu masih ada di kuburan itu dia ikut bertasbih. Karena semua makhluk Allah itu bertasbih. Cuma kita tidak tahu, tidak mengerti tasbih mereka. Nah, tasbihnya si kembang atau apa yang ditanam di situ, insya Allah akan menambah, mengurangi beban siksa kubur. Maka bagusnya ayo orang masuk di Paricunat cukup nanya gitu ya, dan apalagi kuburan-kuburan para gede ya, mas tidak ada pepohonan di sana kan? Nah, bagusnya mah ada, tapi itulah susah ya, kita kadang-kadang wah ini apa kotor, kenapa dengan bersih ya, nah, kayak begitulah kita makna tanam-tanaman itu. Makanya itu tadi, jadi kadang-kadang kita ada pertimbangan orang hidup ya. Tapi kalau mayat itu ahli neraka, Pak, senang dia ditunda itu. Gitu kan? Itu dalam hadisnya. Dia justru marah kalau segera dikuburkan gitu. Mau dibawa kemana saya? Mau kemana saya? Karena dia udah melihat neraka dia. Udah melihat neraka. Jangan dibawa saya tak mau, saya pengen masih di dunia gitu. Jadi bagi ahli neraka mah senang ditunda itu. Tapi bagi ahli surga nangis dia pengen segera. Nah, jadi pertimbangannya berapa lama? Ya memang dalam hadis itu segerakan aja gitu. Segerakan bahasanya itu. Nah, kalau segerakan kan bingung kita. Kalau segerakan soalnya sudah wafat ya segera mandikan. Mandikan ya segera kafannya, segera sholatkan, segera kuburkan. Jadi oleh sebab itu tidak ada bahasan hari ini saya lihat batasan gitu. Batasan berapa lama kita bisa menunda. Yang ada segerakan. Nah kalau begitu batasan itu hanya ada pada pikiran orang hidup jadinya. Dengan pertimbangan anak yang belum datang. Ya kalau kira-kira bisa datang dalam sehari ya, atau 2 hari lah. Ya itu kita bisa tunggu, tapi kalau sudah 2 hari lebih mah jangan. Biasanya kalau seorang anak yang soleh dia akan mengatakan biarkan saja segera kuburkan, biar kami nanti bertemu di kuburan saja. Boleh mensolatkan di kuburan? Boleh. Ya, kita sholat gaib saja boleh ya. Betul tidak? Apalagi yang sedang di depan kuburan boleh kita menyolatkan. Itu boleh ada banyak dalam kejadian. Saya belum menyolatkan, ya sudah saya sholatkan. Saya pernah dulu ada seorang kiai di kampung saya meninggal. Itu banyak yang datang dan sudah dikubur, hanya pada menyolatkan, tidak pamit. Boleh.
Oh iya, lupa ya. Jadi Bapak Ibu, dimanapun dia menikah, itu Allah Maha tahu bahwa dia sudah masuk ke alam barzah. Terus bagaimana ya kita melayatnya? Ya, meninggalnya di mana? Misalnya di pantai laut mana gitu ya. Anggap saja kuburannya di laut itu, di pantai itu. Makanya dulu kemarin orang yang tenggelam karena pesawat apa itu yang jatuh itu ya, kan tidak semua dapat itu. Ada yang cuma dapat kepalanya saja, ada yang cuma dapat kakinya saja, ada yang tangannya saja. Karena susah menyatu-nyatukannya, akhirnya apapun yang ada diambil saja dulu. Diambil dulu, cari DNA-nya. Oh ini tangannya tangan si keluarga anu, disimpan di tangannya. Di keluarga A. Karena banyak misalnya ada 7 keluarga, oh ini cuma ada kepalanya, tes DNA-nya, oh kepala si anu, kumpulkan. Sampai barangkali sudah nggak bisa ketemu lagi lah. Kalau masih ketemu, oh saya ada ini kakinya, ya satukan. Oh ini ada, satukan. Bagaimana? Apakah dimandikan? Ya silakan dimandikan seperti biasa, silakan gitu ya. Tapi kalaupun tidak, ini syahid namanya, mati syahid. Jadi orang yang celaka seperti itu sebenarnya syahid ya. Jadi syahid, maka boleh nggak usah dibasuh-basuh lagi karena sudah ada urusan gitu ya. Ya sudah sajalah, cukup ya, langsung dibungkus ya, kemudian disolatkan, dikuburkan. Jadi gitu aja. Kalau ada yang kepalanya berbentuk ya gitu. Jadi cukup tangannya saja dikuburkan gitu. Jadi seakan-akan kuburannya di tangan gitu, apa-apa lah. Ya kuburannya kecil lah. Kalau gede-gede ya kenal kan tangan pula. Pas gue kelihatan gede, cina ya udahlah tangannya juga digedean, ya apa-apa lah supaya seragam gitu ya. Dianggapnya ini kuburan bayi gitu kan. Nah kemudian kalau mati massal, Pak, meninggal massal, ya mandikan secara massal, sholatkan secara massal. Kuburannya bagaimana? Mau massal juga boleh. Ya, jadi kuburan massal juga boleh. Jadi sholat jenazahnya di deret gitu. Bagusnya sih searah semua ke sana, gitu ya. Jadi kalau di sini sesab mayatnya 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 di masjid misalnya ya. Nah, baru nyolatannya di sana untuk seluruhnya, gitu boleh untuk seluruhnya. Deh, mau? Ya silakan. Iya yang tadi ya, Jadi ya itu tidak ada Pak. Tidak ada permintaannya. Cuman ini kebiasaan. Jadi gini, pengen menghantarkan jenazah itu menghadap Allah. Itu mungkin bagian dari lakinu mautakum. Talkinkan orang yang mau maut, ajari la ilaha illallah, zikir, banyak zikir. Maka mau takut di situ tadi 2 pendapat. Satu, yang belum mati, maka orang yang belum mati pada ngaji silakan. Pendapat yang seperti itu sesudah mati nggak mau meyasinkan, nggak mau apa-apa lagi. Itu kalau yang pendapat mau takutnya sakaratul maut. Tapi yang mau takutnya adalah termasuk juga yang sudah maut, maka akhirnya baca yasin juga, baca zikir yang lain. Nah, jadi yang seperti ini itu dalam konteks mengingatkan mayat saja seakan-akan, juga mengingatkan orang yang hidup. Kelihatannya begitu, bahwa pada akhirnya kita harus takarub kepada Allah. Adzan ya, adzan saja lah, nggak usah dimakan gitu ya, cuma adzan. Nah, saya kira kalau melihat kepada fikih Pak, maka orang-orang yang katakanlah ahli sunnah wal jamaah, katakanlah kan ibadah itu ada beberapa jenis dari segi tempat dan waktu.
Satu, ada ibadah yang dipastikan waktunya, ya, tapi tempatnya nggak apa-apa kapan saja. Ada ibadah yang dipastikan tempatnya, waktunya kapan saja. Ada ibadah yang dipastikan tempat dan waktunya. Ada ibadah yang tidak dipastikan tempat dan waktunya. Nah ini contoh apa ibadah yang dipastikan tempat dan waktunya? Ibadah haji. Ibadah haji tempatnya Mekah, Ka'bah, sekitar itu. Ya, Mina, Arafah, itu tempatnya. Waktunya ya waktu Arafah. Ya, waktu ibadah haji. Tidak bisa ibadah haji tempatnya diganti di bagian setiap budi orang haji di dia baca yang Ka'bah sorangan, nggak bisa. Waktunya kemau orang lah. Itu mah manasik haji boleh kapan saja. Ada yang dipastikan tempatnya, itu ya. Yang dipastikan tempatnya tadi lah paling utama adalah haji gitu. Ya, tapi tidak dipastikan waktunya umroh gitu ya. Umroh itu tempatnya tetap dulu di Mekah, tapi waktunya boleh kapan saja. Nah itu namanya dipastikan tempatnya, tidak dipastikan waktu. Ada yang waktu dan tempatnya tadi haji, yang waktunya tidak di tempatnya bebas, hanya tempatnya itu. Termasuk juga saum Ramadan. Saum Ramadan waktunya dipastikan, bulan suci Ramadan, tempatnya di mana, gitu ya. Nah, ada yang tidak dipastikan tempat dan waktunya. Itu apapun ya, zikir. Kalau adzan itu dianggap zikir, ya, dianggap zikir, ya silakan saja. Karena di situ ada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu zikir. Jadi kalau itu diniatkan zikir, saya kira itu ibadah yang tidak terikat tempat dan waktu. Kita saja kalau ada angin puting beliung, Pak, itu orang tua saya suka menunjukkan ada angin kayak gitu. Kalau sedang ada angin puting beliung, nah, saya pernah mencoba seperti itu. Teman saya pernah naik ke Gunung Cermai. Itu kabut sangat gelap sampai tidak bisa naik, tidak bisa turun karena gelapnya. Oh, si jalan kumai ada apa? Ada. Sesudah ada, alhamdulillah, biar jalan. Mungkin niatnya zikir gitu, zikirnya supaya kencang, wah gitu. Nah, jadi kalau niatnya zikir, Pak, saya sih mengatakan ya boleh-boleh saja. Oh, bid'ah ada Rasul begitu. Ya itu tadi, yang ibadah yang waktu dan tempatnya tidak ditentukan. Maka yang seperti itu anggap zikir. Seperti kita apa ya? Ya baca Yasin misalnya. Kan kapan saja, betul tidak? Baca Yasin kapan saja. Kemudian ada yang meninggal daripada ngeband gitu kan, ngerok. Mereka baca Quran gitu ya. Sebab gini, orang yang meninggal itu, Pak, sampai penguburan, ruhnya oleh malaikat rahmat itu belum dimasukkan ke jasad. Jadi kan ruh kita ini kan ada dua, Pak. Ada ruh suci, ada ruh kotor. Ruh suci ketika wafat langsung oleh malaikat rahmat diangkat ke langit sampai menghadap Allah. Ya, menghadap Allah. Sampai setiap penduduk langit mengatakan, kok wangi banget ini ruh siapa? Oh, ruh si fulan. Terus makanya diterima oleh seluruh penduduk langit. Ruh-ruh yang ada di langit itu, para malaikat gitu ya, termasuk ruh-ruh Nabi sekarang ada di langit, Pak. Ruh-ruh Nabi itu ada di langit. Mungkin ruh sebagian kita juga ada di langit. Nah, itu penduduk langit itu bahagia, senang sampai menghadap Allah. Sesudah menghadap Allah, suruh kata Allah turunkan kembali, dibawa lagi sama malaikat rahmat. Nah, tidak langsung dimasukkan lagi ke jasad, dia dipegang oleh malaikat rahmat. Begitu dalam riwayat. Untuk apa? Menyaksikan ketika dia di jenazahnya sedang dimandikan, menyaksikan siapa saja yang mensolatkan,
menyaksikan saja siapa yang menghantarkan ke kuburan, menyaksikan siapa saja yang menguburkannya, bahkan masih mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang sedang mengulang jenazah itu. Makanya kalau dia ngobrol itu enak, pasti tidak enak si mayit itu. Jadi masih mendengar. Bahkan ketika di alam kubur, ketika dilepas oleh malaikat rahmat untuk dikembalikan dulu ke jasadnya, lalu orang-orang pada pulang, itu sendal orang pulang kedengaran. Sendalnya orang pulang itu kedengaran. Baru datang malaikat Israil. Munggah nakir itu mempertanyakan. Artinya apa? Di saat kita sedang memulai jenazah, kita boleh ngomong kepada dia, mohon maaf ya saya selama ini kurang selama jalan boleh. Bahkan ketika berangkat kita tidak ikut, assalamualaikum, selamat jalan. Itu didengar dan dilihat oleh jenazah. Jadi kalau kita tadi ada, ya dia mendengar. Kalau mau percaya pada hadis yang ini, persoalannya orang mengatakan hadis ini begini. Akibat begitulah maka akhirnya dua kubu, yang satu udah pada diam saja, nggak ada ucapan apa-apa, nggak ada doa apa, di kuburan dibiarkan saja, mengubur gitu. Nanti sudah wafat tinggalkan begitu saja, ya tidak ada yang doa dan doa mau sampai itu dalam kuburan. Ya kalau mazhabnya yang itu ya apa-apa, itu keyakinan kan, itu tidak. Ya karena tidak mau menerima hadis-hadis yang ini. Kan urusannya gaib. Kalau menerima hadis-hadis yang ini ya akhirnya biasa, makanya ada yang doa selamat, doa ini, doa itu. Ya itu katakanlah ibadah yang kapan saja, di mana saja. Tapi kenapa Ustaz ada tunjuknya, ada itunya? Nah itu tradisi. Tapi ada beberapa hadis yang perlu lagi ditelaah itunya di beberapa kitab. Itu memang ada itu hadis-hadis yang mengatakan ruhnya ketika di 7 hari akan seperti apa dihadirkan. Karena sesudah Mungkar dan Nakir menanyai, baru ruh itu dilepas lagi dari jasad. Nah, akan di mana disimpan ruh yang suci di Iliyin? Iliyin itu tempat tertinggi di surga, itu nikmat sekali ruh yang suci. Sementara ruh yang kotor itu ditempatkan di Sijjin. Sijjin itu apa? Tempat sejenis magma, kalau dalam hadis sebutnya di bawah bumi paling bawah. Yang di situ tempat panas. Di situ tempat tuh yang kotor. Jadi sudah lepas dari sini. Nah, ruh yang suci itu dia melayang kemana-mana. Dia bisa kemana-mana dan bisa bertemu dengan ruh-ruh yang baru datang. Tapi yang suci itu dalam kitab ruh kayak Al-Zawziyah, Ibnu Qasim Al-Zawziyah, Bapak bisa baca tentang bagaimana keadaan ruh di alam barzakh. Itu bisa di sini banyak di kitab ruh Syekh Ibnu Qasim Al-Zawziyah, seorang ulama besar. Dia banyak menulis kitab-kitab. Itu bisa sudah ada terjemahan. Itu tentang bagaimana ruh kita, bisa dibaca di sini. Ya supaya jangan memang yang tidak percaya pada kitab itu ya akhirnya bos saya supaya apa ya udah ada rumah lagi doakan mau nyampe ya pernah ibu-ibu Ustaz kudu doakan orang mati cina ada mau nyampe. Oh gitu ibu, yakin nanti masalah Ustaz juga akhirnya di depan ibu-ibu itu si Ustaz ngomong siapa nama ibumu, bapakmu? Si fulan. Akhirnya doa, ya Allah ya Rahman ya Allah, mudah-mudahan si fulan ibu nasi ibu iya, bapak nasi ibu, mudah-mudahan ya Allah diazab di kuburan anak, Allah siksa di kuburan ya Allah, siksa di kuburan ya Allah. Ustaz ulah jangan gitu. Jangan doakan begitu tuh Ustaz. Tenang bu, mau nyampe doakan begitu. Anggar dan nurani mati. Betul tidak? Kalau doa tidak akan sampai dengan hidup, buat apa Rasulullah kalau datang ke Baqi bila assalamualaikum ya ahla diyar wa nahnu bikum lahiqun, doa di Baqi. Jelas hadisnya, sahih hadisnya. Rasul sering doa di Baqi. Silakan berkunjung ziarah, doakan. Hadiyatul ahya
ilal amwat, hadiah orang hidup kepada orang mati kata Rasul dua. Satu apa? Al-istighfaru lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Yang kedua, as-sadaqatu alaihim, keluarkan sedekah atas nama mereka. Dah nyampe. Hadisnya banyak yang mengatakan Rasul nyontohkan doa. Ya aku orang anak yang doa tidak nyampe lagi. Ya, anaknya apalagi ya pulahu kan? Ya, tidak madat mu'adab min qata'an amalu ila sedekah jariyah. Ilmu yang tafa'ul. Waladun soleh yang mudah. Nah, anak soleh itu tidak harus anak kandung saja, anak biologis saja, anak-anak murid kita juga bisa masuk, anak-anak buah kita juga masuk. Kenapa? Karena ada manfaat dari orang hidup kepada orang mati, masih ada manfaat. Itu ahli sunnah wal jamaah begitu. Makanya ya durder mulai itu sampai ke kiamat. Ya, mulai itu tuh cek semuanya mesti tenang. Masalahnya gaib sih. Ya, tapi di kitab nanti Pak Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pak, itu para sahabat Rasul itu sering mimpi bahwa dia jarang berziarah. Datang sahabatnya yang sudah wafat itu dalam mimpinya, karena ruh kita itu yang tadi itu, ruh kita itu kan diambil Pak, kadang sedang wafat sedang tidur itu diambil ruh kita. Jadi ketemu dengan ruh lagi yang sudah wafat. Nah itu sering komunikasi ruh dengan ruh itu. Kamu sudah lama ya nggak ziarah ke saya. Ya, tolonglah nanti ziarah ke saya. Bahkan di kitab tadi itu Pak, kalau kita ziarah di hari Jumat, maka Sabtunya, Ahadnya, Jumat, Kemisnya dan Sabtunya itu akan ikut pada hari Jumat. Kalau kita ziarah hari Jumat, maka Allah hadirkan ruhnya itu di halaman kuburan. Jadi ketika kita baca salam, dia membalas. Makanya Rasul kan gitu, Assalamualaikum ya Allah, dia membalas itu, membalas. Jadi ada dihadirkan oleh Allah di halaman kuburannya. Ya. Saya tidak percaya tadinya. Ada teman saya dosen bahasa Indonesia Pak, sudah lama gak ziarah ke ibunya, lalu datang ke kuburan ibunya, lupa karena sudah terlalu banyak kuburan yang lain, sudah penuh dengan ilalang kan gitu. Aduh ya Allah, bingung saya, gimana ibu saya sudah mana ini, lupa jalannya sudah berubah. Rada sore lagi datangnya itu, sedang berpikir, ya Allah, tolonglah di mana saya bisa menemukan ibu saya. Pak, tiba-tiba ada suara. Dia mengatakan nggak ke saya, di sini nak, ibu di sini. Oh, gegemuk dia. Dia ingat itu suara ibunya itu suara ibu saya. Di sini nak, diambillah sumber suara itu. Baru ingat ya, di sini. Ya saya nggak ada rujuk juga. Betul sudah Ustaz, saya cuma merasakan cari kuburan ibu nggak ketemu. Tiba-tiba ada suara ibu di sini lah. Gitu. Betul saya gitu deh. Jadi hal-hal seperti ini kan susah dipahami ya oleh nalar kita kan. Tapi kalau Allah dan Rasulnya menceritakan gitu ya, Rasulnya menceritakan bahwa jenazah bisa dihadirkan lagi si ruhnya, ya kita bisa berucapkan salam. Jadi jangan aneh kalau kita sering ketemu ayah dalam mimpi, sering ketemu ibu, itu betul. Ya, bahkan ada sahabat Nabi, pas dia wafat, saudaranya itu malam-malam ya bertemu dalam mimpi. Mimpinya apa? Saya wafat meninggalkan utang ke saudara yang hidupnya itu, sahabat yang hidupnya itu, mimpi ketemu sahabat yang baru tadi dikuburkan. Saya wafat meninggalkan utang berapa? 10 dinar. Terus gimana? Tolong bayarkan. Saya sudah nyimpen dinarnya sudah.
di kamar saya, di bawah tempat tidur. Tolong ya ke keluarga saya itu ambil dinarnya, bayarkan ke si A. Dalam tidur itu, dan kita buruk itu kan. Siang harinya dia agak ya Allah, katanya. Ya sudah langsung datang ke keluarganya. Datang keluarganya. Tadi saya ketemu ini, karena ada 10 dinar, cari dia. Tetap ada dan dibayarkan. Sudah begitu udah, nggak pernah ngomong lagi. Nah, jadi masalah Pak, hal-hal yang seperti ini memang. Ya di luar kita namanya juga ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Kata Allah, jawab wahai Rasulullah, ruh min amri rabbi, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi tahu banyak tentang ruh, cuma sedikit. Berarti adalah sedikit pengetahuan tentang ruh yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebatas itu kita. Kalau sudah di luar Al-Quran dan Sunnah tentang ruh, udah jangan menghayal gitu. Kayak ruh kabogohna maut, si Yuna maut gitu ya, ketemu jangan bercinta lagi di alam kubur. Itu mah sinetron itu tidak. Sinetron. Ayo sinetron kayak gitu. Gitu Pak, gimana? Cukup ya? Nah, langsung kita praktek. Kalau sudah ini, kita yang praktek laki-laki dulu lah, ya. Yang ibu-ibu sudah dikirim-kirim juga. Sudah. Nah, sekarang Bapak Ibu, memang gampang-gampang susah kalau nggak dipraktekkan ya. Kita bawa kerandanya ke sini. Mau bawa keranda ke sini? Kerandanya, siapkan. Mau di mana prakteknya?